orang yang tidak melaksanakan sholat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang sering terjadi, ada orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah tahu sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat runtuh, maka runtuhlah agama seorang muslim. Oleh karena itu jamaah, sebelum kita bahas bagaimana hukum puasa orang yang tidak sholat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita berbeda pendapat tentang orang yang tidak sholat karena menganggap sholat remeh atau malas. Adapun jika dia meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib, maka ulama sepakat bahwa dia kafir. Maka orang yang tidak sholat karena malas, sebagian ulama kita mengatakan kafir. Sebagian dari mereka mengatakan pelaku dosa besar. Ya, orang yang tidak sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Mereka berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surat At-Taubah Allah firman, fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat fa ikhwanukum fiddin. Kata Allah, jika mereka telah bertobat, kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat, kata Allah, mereka termasuk saudaramu seagama. Di sini Allah kaitkan dia saudara seagama jika dia bertobat kemudian melaksanakan sholat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ulama mengatakan orang kafir, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda, bainar rajul wal kufri wasyirki tarkus sholat. Pembeda antara seorang muslim dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Dan hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholat. Pembeda perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinukil juga dari seorang tabi'in yang masyhur, yang terkenal, Abdullah bin Syakik. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruna syai'an tarku kufrun ghairu salat. Dulu, kata at-tabi'in, muridnya sahabat Abdullah bin Syakik, dia mengatakan, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali sholat. Maka jemaah dimuliakan Allah, dari hadis-hadis ini, maka para ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat, ya, yang mengatakan orang tidak sholat dan dia kafir, maka puasanya batil, puasanya rusak. Ya, berbeda dengan orang yang mengatakan bahwasanya puasanya orang yang tidak sholat, ya, tidak kafir, maka puasanya rusak. Kenapa jemaah? Karena tujuan disyariatkan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang hikmah tujuan disyariatkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang berpuasa bisa menjadi orang yang bertakwa sedangkan dia menghancurkan, meninggalkan rukun Islam yang kedua, itu melaksanakan sholat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab sholat, beliau menukil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Buraidah, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah batal, telah terhapus amalnya. Beliau mengatakan, walladhi yadhar fil hadis anna tarka nau'an tarkun kulliyun la yusallihi abadan fahada yuhbitul amalu jami'uhu wa tarkul muayyan fi yaumil muayyan wahada yuhbitul amal fi dzalikal yaum. Kata beliau, dari hadis ini nampak bahwasanya meninggalkan sholat itu ada dua macam. Tarkun kulliyun la yusalliha abada, meninggalkan secara menyeluruh, dia tidak sholat sama sekali. Kata beliau, fahada
yuhbitu amalu jami'uhu. Ini membatalkan semua amal kebaikannya. Wa tarkun muayyan fi yaumin. Yang kedua, meninggalkan tertentu, sholat tertentu pada hari tertentu. Fahada yuhbitul amal fi dzalikal yaum. Dan kata beliau, ini membatalkan amal, menghapuskan amal pada hari itu. Kalau orang tidak sholat pada hari itu, maka amal puasanya pada hari terhapus. Bagaimana kalau dia tidak sholat sama sekali? Maka jemaah dimuliakan Allah. Maka bulan Ramadan ini kita perbaiki ibadah kita. Kita bertobat kepada Allah yang lalu kita perbaiki. Mulai bulan Ramadan kita bertekad kuat menjaga sholat 5 waktu. Menjaga perkara yang paling wajib setelah tauhid, yaitu sholat 5 waktu dan juga menjaga puasa kita. Sehingga kita mendapatkan ampunan Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.